Hari ini, Borasen akan datang menyelamatkan kegalauan kalian. Karena hari ini spesial, aku bakal ngajarin ke kalian gimana cara bikin kalimat dalam bahasa Korea. Yang pertama, aku mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan bahasa Korea itu strukturnya tidak sama seperti bahasa Indonesia. Kalau kamu mau nulis, saya makan nasi, di dalam bahasa Korea adalah saya nasi makan. Subjek, objek, baru predikat. Jadi ingat ya guys. Contoh lain, kalau misalkan aku cinta oppa, di dalam bahasa Koreanya kamu harus nulis aku oppa cinta. So, kita akan mulai dari subjeknya. Nah, di dalam bahasa Korea, subjek ini tidak bisa berdiri sendiri guys. Dia tak bisa hidup sendiri. Kirim aku. Dia harus punya teman, yaitu penanda subjek. Penanda subjek adalah 는 dan 은. Apa bedanya 은 dan 는? 는 itu dipakai untuk subjek yang belakangnya itu adalah huruf vokal. Contohnya adalah aku, Bora. Bora itu berakhir dengan A, jadi kamu harus menambahkan 는. Karena kita temanya belajar pakai BTS, jadi aku bakal ngasih tahu kamu bersama contoh-contoh dengan BTS. Yang pertama ada Suga. Nah, Suga itu berakhir juga dengan A. Suga. Jadi, Suga harus di belakangnya pakai 는. Suga는. Member lain adalah V atau bahasa Koreanya adalah V. V ini belakangnya adalah I, jadi kamu harus nambahin 는 di belakangnya. V는. 은 itu dipakai kalau misalkan subjek berakhir dengan konsonan. Contohnya adalah Namjoon. Namjoon itu huruf terakhirnya adalah N, jadi kamu harus nambahin 은 dan bukan 는. Namjoon는. Next ada J-Hope. J-Hope berakhir sama B, jadi kamu harus nambahin 은. J-Hope은. Gampang kan guys untuk subjek? Dan sekarang kita mau next ke objek. Sama seperti subjek, objek itu nggak bisa berdiri sendiri guys. Dia membutuhkan sesuatu yang bernama keterangan objek. Aneh, keterangan objek itu apa aja sih? Mirip sama 은 dan 는, ini penanda objek adalah R dan 을. R itu dipakai kalau misalkan objek berakhir dengan vokal. Contohnya adalah kimchi. Kimchi berakhir dengan I, yaitu vokal. Jadi kamu harus tambahin rel di belakangnya. Kimchi를. Kimchi를. Contoh lain adalah kursi. Kursi itu dalam bahasa Korea adalah 의자. Karena 의자 belakangnya adalah A dan vokal, jadi kamu harus nambahin rel di belakangnya. 의자를. 의자를. Kemudian kalau misalkan objeknya berakhir dengan konsonan atau huruf mati, maka kamu harus menambahkan 을 di belakangnya. Contohnya adalah nasi, adalah 밥. 밥 itu berakhir dengan konsonan yaitu B. Dan seperti yang aku bilang, kalau misalkan objek berakhir dengan konsonan, maka apa teman-teman? Ya, kamu harus menambah 을 di belakangnya. Jadi 밥, 을. Kalau di ngomongin cepat jadi 밥을. Selanjutnya ada cinta. Sarang. Jadi 사랑을. 사랑을. Sekarang kita mau belajar kata kerja. Lumayan agak ribet sih, jadi make sure kamu tulis di buku catatan ya. Setiap kata kerja di dalam bahasa Korea aslinya berakhir dengan kata da. Sama kayak objek dan subjek, kalau misalkan mau dimasukkan di dalam kalimat itu harus pakai keterangan. Maka dari itu kata kerja di dalam bahasa Korea juga harus diganti sesuai dengan aturannya. Aturannya apa aja?
Di sini ada 3 cara untuk ganti dan aku mau kasih tahu kamu cara pertama. Jika suku kata di depan da berakhir dengan vokal O atau A, maka kamu harus menambahkan dengan ayo. Aku kasih kamu contoh kata. Kata. Kata artinya pergi ya. Biar simpelnya da-nya kita hapus aja ya. Udah sisa ka. Nah, vokal di suku katanya adalah a, jadi kita tambah ayo. Jadinya kayo. Contoh lain adalah oda, yaitu datang. Jadi oda, kita ilangin da-nya. Kemudian sisanya o. Vokal yang ada yaitu o. Kita ganti jadi wayo. Wayo. Jadi sekarang kita punya kayo dan wayo. Kayo dan wayo kalau dibaca cepat jadi kayo dan wayo. Jadi ini kamu bisa ganti jadi kayo dan wayo. Selesai. Cara kedua, kalau misalkan suku kata di depan a itu vokalnya bukan a atau o, kamu harus tambah oyo. Contohnya adalah juta. Juta. Ini artinya adalah memberikan. Kita ilangin da-nya dulu ya biar gampang. Udah hilang. Vokalnya ada apa guys? Ada u. Karena akhirannya bukan a atau o, yaitu u, kita tambah oyo. Jadi 주어요. 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 Itu bisa kita singkat jadi 주어요. 주어요. Contoh lain adalah 먹다. 먹다. 먹다 ini artinya makan. Da-nya kita ilangin. Sisa 먹. Vokalnya apa guys? Ada o ya. O. Ini o. Jadi kita tambah oyo. Jadi 먹어요. Dan cara terakhir yang paling gampang, kalau misalkan semua kata-kata yang kata kerja akhirnya hada, itu kamu ganti jadi 해요. Contohnya 사랑하다, mencintai. Jadi 사랑해요. Contoh lain, 공부하다 artinya belajar. Jadi 공부해요. Sekarang latihan yuk sama BTS. Contoh yang pertama adalah Suga, suka, rap. Di dalam bahasa Korea kamu harus ganti dulu nih, ditukar lokasinya. Jadi Suga, rap, dan suka. Subjeknya ada Suga, objeknya ada rap, dan suka adalah kata kerjanya. Karena Suga itu adalah subjek, maka di belakangnya harus kamu tambah keterangan subjek, yaitu 는 atau en teman-teman. 는, betul sekali. Jadi kita ganti Suga, 는. Rap dalam bahasa Korea adalah 랩. 랩. Karena di objek, jadi kita tambah keterangan objeknya yaitu l atau rel teman-teman. Betul sekali. Jadi kita tulis rapper. Rapper. Ada suka. Suka dalam bahasa Koreanya adalah 좋아하다. Jadi kita harus mengikuti cara 1, 2, atau 3 teman-teman. Iya, betul sekali. Kita harus menggunakan cara ketiga, yaitu 좋아하다 diganti menjadi 좋아해요. Jadi Suga는 rapper, 좋아해요. Contoh selanjutnya adalah 정국 minum susu. Di dalam bahasa Korea kita ganti dulu ya guys. Kita putar nih tempatnya. Jadi 정국, susu, dan minum. 정국 itu kita tambahin en atau nen guys. En guys, jadi 정국은. Kemudian susu atau uyu. Ya, 2, 1. Ya, betul sekali. Jadi 를. Jadi 정국은 우유를. Dan yang terakhir ada minum. Minum di dalam bahasa Korea adalah 마시다. 마시다.
Jadi udah pasti cara ketiga nggak mungkin ya guys. Sisa ada cara 1 dan cara 2. Nah, vokal sebelum da. I. Jadi dia adalah cara kedua. Jadi 마셔요. Betul sekali teman-teman. Dan 마셔요 ini kalau ngomong cepat jadi 마셔요. jadi 마셔요. 정국은 우유를 마셔요. Sekian pertemuan kita hari ini bersama teman-teman yang sangat pintar dan sangat hebat, yang sangat 최고. 다음에 봐요. 안녕. 안녕하세요, 보라입니다. Sekarang aku akan mengajarkan ke kalian 2 tenses, yaitu yang sedang dilakukan dan yang sudah lewat. Langsung kita mulai aja ya. Go! Jadi hari ini aku akan ngasih kalian contoh yang berkaitan dengan Produce 101 dan juga orang-orang yang udah debut di X1. Oke? Yang pertama kita akan mempelajari tentang 고 있어요. 고 있어요. Nah itu artinya adalah sedang titik-titik-titik di dalam bahasa Korea. Caranya gimana untuk mengaplikasikannya ke dalam kalimat? Nah di video sebelumnya aku udah pernah ngejelasin ke kalian kalau misalkan kata kerja di dalam bahasa Korea semuanya berakhir dengan da. Contohnya 사랑하다, cinta, 행복하다, senang, dan lain-lain. Pokoknya semuanya berakhiran dengan da. Jadi kalian harus mengubahnya terlebih dahulu. Cara mengubah makan menjadi sedang makan itu gampang sekali teman-teman. Bahasa Koreanya makan adalah 먹다. 먹다. Kalau mau diganti, secara gampangnya kita hilangin dulu ya da-nya. Nah, sudah hilang sisa 먹, kamu tinggal tambahin 고 있어요. 고 있어요. jadi 먹고 있어요. 먹고 있어요. sedang makan. That's it, selesai. Intinya secara gampang kamu tinggal ngilangin da-nya aja di belakang, kemudian kamu tambahkan 고 있어요. Jadi aku mau kasih tahu kamu contoh yang lengkap ya. Yohan sedang menari di ruang latihan. Jadi kamu harus tukar Yohan di ruang latihan sedang menari. Kalau kita bisa lihat di sini itu objeknya nggak ada, jadi dia cuman subjek, keterangan tempat, dan juga predikat. Jadi kamu tidak akan menambah partikel r dan e. Jadi Yohan은 ruang latihan itu bahasa Koreanya adalah 연습실. 연습실. Jadi kita pindahin 연습실. Di sini kita bisa menggunakan eso. Eso artinya adalah di, hanya untuk ketika melakukan sesuatu. Nah, di sini Yohannya sedang menari, jadi kamu bisa pakai eso di sini. Kemudian menari. Menari bahasa Koreanya adalah 춤추다. 춤추다. Jadi da-nya kita hilangin dulu ya. Kemudian kalau sudah sisa 춤추, kita tambahin 고 있어요. jadi 요한은 연습실에서 춤추고 있어요. Aku mau kasih pertanyaan ke kamu. Kamu silahkan tulis ini di komentar di bawah ya. Soal yang pertama adalah 우석 sedang makan mie. 우석 itu ya tulisannya 우석. Makan itu adalah 먹다. Kemudian mie adalah 라면. Bagaimana kamu menggantinya? Silahkan komen di bawah. Soal yang kedua adalah 진혁 sedang menangis di kamar. 진혁 ya tulisannya gini, 진혁. Terus kemudian menangis di dalam bahasa Koreanya adalah 울다. 울다. Kamar itu bahasa Koreanya adalah 방. Dan di sini juga kamu bisa menggunakan eso yang tadi sudah aku jelaskan. Nah, di sini berarti kamu juga tidak membutuhkan objek. Jadi kamu tidak menambahkan r atau er. Next, kita akan belajar tentang tenses masa lampau atau past tense di dalam bahasa Korea. Sama seperti video di minggu yang lalu, ada 3 cara untuk mengubah
kata kerja dasar menjadi bentuk lampau atau bentuk yang sudah lewat. Yang pertama, jika suku kata di depan da itu vokalnya adalah a dan o, maka kamu harus menambahkan assoyo. Assoyo. Aku mau kasih satu contoh. Yang pertama adalah 자다. 자다. Ini di dalam bahasa Korea artinya adalah tidur. Aku mau ilangin da-nya dulu biar gampang, jadi 자. Vokal yang ada di ini itu adalah a. Jadi karena dia a, kita harus tambahin assoyo. Jadi 잤어요. 잤어요 ini bisa disingkat menjadi 잤어요. Contohnya lagi adalah pulang kembali. Pulang kembali di dalam bahasa Koreanya adalah 돌아오다. 돌아오다. Kita ilangin da-nya dulu biar gampang. Jadi sisa 돌아오. Nah, karena dia berakhir dengan o, kita harus menambahkan assoyo menjadi 돌아왔어요. Ini bisa disingkat jadi 돌아왔어요. Cara kedua, jika suku kata di depan da itu tidak berakhir dengan a atau o, maka kamu harus menambahkan osseyo. Contohnya adalah membaca. Membaca di dalam bahasa Korea adalah ikta. Ikta. Kita hilangin dulu da-nya. Jadi sisa ik. Nah, di sini vokalnya kita bisa lihat ada i. Bukan a, bukan juga o. Maka kita harus tambah osseyo. Jadi 읽었어요. 읽었어요. Sekarang aku mau kasih kamu latihan. Sama seperti yang tadi, kamu tinggal komen jawaban kamu di komentar dan nanti aku bakal ngecek bener atau salahnya. Oke? Yang pertama adalah kemarin 승우 bertemu Youngjun. Kemarin, 어제 승우, tulisannya gini. Bertemu di dalam bahasa Koreanya adalah 만나다. Ini kamu ganti menjadi bentuk lampau dan kemudian Youngjun itu tulisannya seperti ini. Jadi kamu ubah dulu lokasinya, baru kamu ganti menjadi past tense atau bentuk lampau. Terima kasih hari ini sudah belajar bersama aku. Annyeong. 안녕하세요 여러분들, 보라입니다. Hari ini aku mau kembali untuk mengajarkan kalian bahasa Korea tentang mau dan tidak mau. Aku mau ngajarin ke kalian bahasa Korea bersama X1 dan juga Produce 101. Oke, sekarang aku udah tempel ini dan aku sudah menjadi 연습생 alias trainee sekarang. Sebagai trainee, aku mau ngajarin ke kalian bahasa Korea. Langsung kita mulai aja ya. Yang pertama, aku mau ngajarin ke kalian tentang mau. Mau ini terbagi menjadi dua, yaitu mau plus kata kerja. Yang kedua adalah mau plus kata benda. Kita pertama-tama mulai dari mau plus kata kerja dulu ya. Rumus mau plus kata kerja adalah kata kerjanya plus 고 싶어요. Kata kerja plus 고 싶어요. Nah, ini yang bentuk dasar ya. Kalau mau bentuk gaul atau bentuk yang 반말 itu kalian bisa hilangin yo di belakangnya. Jadi 고 싶어. Tapi kita akan mempelajarinya yang biasa, yaitu dengan menggunakan yo. 고 싶어요. Contohnya yang pertama adalah setiap trainee atau setiap pelajar di Produce X101 itu pengen debut. Jadi aku akan membuat kata yaitu saya ingin debut. Saya ingin debut. Nah, debutnya itu di dalam bahasa Korea adalah 데뷔하다. 데뷔하다. Jadi kata 데뷔하다 dan-nya itu diilangin jadi sisa 데뷔하. Kemudian ditambahkan dengan 고 싶어요. 데뷔하고 싶어요. Itu artinya adalah saya ingin debut. Saya di sini alias 저, dan kalau dimasukkan di dalam kalimat jadi 저는 itu bisa dimasukkan atau bisa tidak. Kalau dimasukkan jadinya 저는
데뷔하고 싶어요. Kalau tidak dimasukkan, jadi hanya 데뷔하고 싶어요. Itu artinya adalah sama-sama saya ingin atau saya mau debut. Yang kedua adalah saya ingin berpacaran. Berpacaran di dalam bahasa Korea adalah 연애하다. 연애하다. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke dalam kalimat, itu jadi tinggal si da di belakang 연애하다 itu dihilangkan, dihapus. Sudah hilang, kemudian ditambahkan 고 싶어요. 고 싶어요. Tadi aku contohnya menggunakan aku. Aku ingin berpacaran, bukan saya ingin berpacaran. Karena aku itu adalah bahasa yang 반말 atau bahasa yang tidak formal. Jadi kita bisa menghilangkan yo di belakang 싶어요. Jadi 연애하고 싶어 atau 나는 연애하고 싶어. Jadi untuk teman-teman yang bingung kapan harus menggunakan formal, kapan menggunakan yang tidak formal, itu ketika menggunakan saya sebagai subjek itu kalian harus menggunakan formal atau bahasa sopan. Tapi kalau misalkan ada aku, itu kalian bisa menggunakan 반말 atau yang bisa kita sebut informal. Nah sekarang kita next ke yang kedua, yaitu mau plus kata benda. Rumusnya seperti apa? Benda, ini kata benda plus rel atau er, kemudian 원해요. 원해요. Contohnya adalah saya ingin album X1. Kamu bisa tulis 저는 X1 앨범을 원해요. 저는 X1 앨범을 원해요. Kalau misalkan aku ingin album X1, kita bisa mengganti 저는 jadi 나는 X1 앨범을 원해. Jadi nggak pakai yo. Gampang kan? Dan contoh selanjutnya adalah aku ingin sepatu yang baru. Sepatu yang baru itu bahasa Koreanya adalah 새로운 신발. 새로운 신발. Jadi 새로운 신발 plus, karena dia belakangnya ada R, jadi kita harus tambah 을. 새로운 신발을 원해요. Yang artinya saya ingin sepatu yang baru. Oke, kita udah belajar mau, dan sekarang kita next belajar ke saya tidak mau. Nah, sama seperti yang tadi mau, itu ada dua, yaitu kata kerja sama kata benda. Kalau misalkan tidak mau juga bisa dibagi menjadi tidak mau plus kata kerja atau tidak mau plus benda. Nah, yang tidak mau plus kata kerja itu rumusnya adalah kata kerja plus 고 싶지 않아요. Kata kerja plus 고 싶지 않아요. Contoh yang tadi, kalau aku pengen debut atau saya pengen debut adalah 저는 데뷔하고 싶어요. Berarti kalau saya tidak mau debut di dalam bahasa Korea adalah 저는 데뷔하고 싶지 않아요. 저는 데뷔하고 싶지 않아요. Aku tidak mau debut. Dan yang kedua, tidak mau plus kata benda. Rumusnya seperti apa? Yaitu kata benda plus 를 atau 을 원하지 않아. Kalau untuk menulis itu wajib menuliskan 을 atau rel. Tapi untuk ngomong biasanya orang Korea itu nggak terlalu stick to the rules. Jadi kadang bisa pakai, kadang bisa singkirin. Contohnya adalah kalian tahu lagu Twice yang Fancy You. Di situ ada liriknya 아무도 원하지 않아. 아무도 원하지 않아. Nggak inget? Kalau nggak inget, aku akan ingetin kalian. Aku nggak ingin siapapun. Di sini kan 아무도 원하지 않아. Bukan 아무도 원하지 않아요. Jadi di sini si Twice ngomongnya adalah bahasa santai atau 반말. Sekarang aku akan kasih kamu latihan. Yang pertama adalah saya ingin bekerja. Bekerja di dalam bahasa Koreanya adalah 일하다. 일하다. Bekerja. Jadi saya ingin bekerja seperti apa? Yang kedua adalah saya ingin menabung.
Menabung di dalam bahasa Koreanya adalah 돈을 spasi 모으다. 돈을 spasi 모으다. Jadi saya ingin menabung itu seperti apa? Kemudian yang soal ketiga ada saya ingin air. Saya ingin air. Air di dalam bahasa Koreanya adalah 물. 물. Dan yang terakhir adalah saya ingin HP baru. HP di dalam bahasa Korea adalah phone dan HP baru adalah 새로운 phone. 새로운 phone. Bagaimana di dalam bahasa Korea? Komen di bawah. Sekian hari ini pelajaran kita tentang mau dan tidak mau. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik pelajaran yang aku sampaikan hari ini dan see you next time. 안녕. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다.